Konon ada semacam perjanjian antara Sabda Palon sebagai pamomong dan yang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subagir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di tanah Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmaniyah di Istanbul yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli perobatan, ahli tumbal, dan lain-lain. Titah dari sang baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus, yaitu penyebaran agama Islam. Berikut adalah percakapan imajinier antara Syekh Subagir dengan Sabda Palon, penguasa tanah Jawa. Syekh Subagir, Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan. Sabda Palon menjawab, aku ini Sabda Palon, pamomong atau pengembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman para dewa, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo. Dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabda Palon. Syekh Subagir menjawab, oh, berarti Kisana ini adalah dayang atau penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Syekh Subagir, berasal dari tanah Syam Persia. Sabda Palon menjawab, ada apa gerangan Jengan Diko rawuh di tanah Jawa ini? Syekh Subagir menjawab, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh sang baginda Sultan. Sabda Palon pun menjawab, ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subagir, baiklah. Pada suatu malam, baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik dari Hyang Akarya Jagat. Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebagai pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabda Palon menjawab, jadi Jengan Diko ini termasuk ulama tadi? Syekh Subagir, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewerah suci atau ajaran suci, amedar agama suci yaitu Islam. Sabda Palon menjawab, bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha? Buat apa lagi Kisana menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subagir menjawab, biarkan kawula dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai dahyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau kepercayaan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabda Palon menjawab, ya, rupanya Kisana sudah menyelidiki kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan. Asli kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subagir menjawab,
Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabda Palon menjawab, secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, bawono agung dan bawono alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat. Juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi. Sang Maha ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagian dibuatlah sentong kosong atau tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada Yang Maha Kuasa. Sasubagir menjawab, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang mawujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Haq. Dia maha dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusia sendiri. Ajaran kami menekankan budi pekerti yang sangat agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Dayang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Sabda Palon menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Sasubagir menjawab, karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Dayang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebar wewenang suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Sabda Palon menjawab, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Sasubagir menjawab, apa syaratnya itu, wahai Sang Dayang Tanah Jawa? Sabda Palon menjawab, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun, luarnya nampak cagrak, Hindu, Jawa, isinya dharmanya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa bubrah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walaupun agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, jika 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Sasubagir, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya.
Sekian, wassalam.